Bismillah, teman-teman. Sebelum saya buka, apa suara saya jelas? Boleh di ini ya, di kolom chat kalau jelas. Oke, Recording in baik. progress. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua, khususnya yang di ruang Zoom, selalu diberi kesehatan, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas, dan jangan lupa selalu bersyukur ya teman-teman atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat bernafas ya teman-teman semua ya, dan teman-teman masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dalam hari ini. Selawat bertangkaikan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman semua, mari kita buka katupat pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, saya sapa-sapa terlebih dahulu ya. Eh, Bagi teman-teman yang di luar Mafas, boleh di kolom chat aja ya ininya, ketiknya. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Asalnya dari mana aja boleh di kolom chat ya. Mungkin ada yang dari jauh nih, kayak pekan kemarin kan ada yang dari Mekah, mungkin ada lagi nih dari jauh, entah dari Swiss, mungkin ya, entah dari Amerika. Mary dari Lombok. Oh, Masya Allah, Kak Mary. Assalamualaikum, Kak Mary. Salam kenal ya, Kak Mary. Dari Padang, Batam, dari Lampung. Masya Allah. Oke, mungkin dari ini ya, teman-teman cabang yang masukkan Hufaz, boleh dibuka kameranya, teman-teman. Ya, saya sapa-sapa terlebih dahulu ya, teman-teman yang di cabang. Ini ada dari Mas Kanu Hupas BSD An-Nahl. Assalamualaikum, teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Boleh dibuka suaranya ya, teman-teman. Oke, gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa ketemu dengan dia masuk surga sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Akbar, Masya Allah. Semoga semangatnya sampai sore, sampai malam ya. Kalau saya setoran kan malam juga ya. Iya, Oke. Selanjutnya itu ada Mafas Cijeruk. Assalamualaikum teman-teman Mafas Cijeruk. Gimana kabarnya hari ini? Masya Allah. Tetap semangat juga ya teman-teman ya. Semoga istiqomah. Ya, selanjutnya ada Mafas Medan Akhwat. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Boleh dibuka suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, lancar sekarang putih hangat, masuk surga sama-sama. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Masya Allah. Tetap semangat ya. Sehat selalu. Sekarang ada Mafas Sungai Puak. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Boleh dibuka suaranya. Apa ya dia tuh? Oke. Insya Allah. Semangat ya. Sekarang ada
Mafas Darul Firdaus. Ah, ini yang dari Kalimantan, yang Ikhwan. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah Tetap semangat ya Akbar. teman-teman. Oke, dari mana lagi yang belum? Padang. Assalamualaikum teman-teman Mafas Padang. Gimana kabarnya hari ini? Boleh dibuka suaranya teman-teman yang dari Padang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria, lancar setelah mungkin hafalan masuk surga sama-sama. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dapat sedekah. Sedekah paling murah adalah senyum. Ting. Masya Allah, ini semangat banget yang paling depan ya. Semangat selalu semuanya. Oke, dari mana lagi nih yang belum? Lil Atfal. Assalamualaikum, Mafas Lil Atfal 1. Apakah sudah bergabung? Mana nih Mafas Lil Atfal 1? Sudah saja. Oke, Lil Atfal. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap dia lancar sholat. Tidak pernah sujudnya sama-sama. Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Itu ada Dede Maryam ya? Iya, Ustazah. Masya Allah. Oke, kita lanjut ke Mafas Idat de Latinos. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Boleh dibuka suaranya ya? Udah bergabung? Oke. Suaranya mau dibuka teman-teman? Yang dari Idat. Apa kabarnya, Awang? Suaranya. Oke, kita lanjut. Tetap semangat ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Siapa nih yang belum kesapa? Dari Mafas mana lagi nih? Bata Mahwat nih ada nih. Assalamualaikum teman-teman Mafas Bata Mahwat. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya teman-teman ya dari Mafas Bata Mahwat. Oke, untuk teman-teman juga yang dari luar Maskanu Hufaz, tetap semangat. Ada yang belum kesapa? Mafas Lampung ya? Ya, oke. Mafas Lampung nih. Assalamualaikum teman-teman Mafas Lampung. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Semoga istiqomah semuanya. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih atas semuanya. Semoga ada beberapa cabang juga yang belum kesapa ya. Semoga teman-teman semua yang di Maskanul Hufaz maupun yang dari luar Maskanul Hufaz tetap diberikan kesehatan, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Oke, baiklah teman-teman semua, kita untuk selanjutnya yaitu promosi dari Maskanul Hufaz Pendidikan yang akan disampaikan oleh Ustazah Sinta. Oke, kepada Ustazah kami silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, teman-teman selalu dalam keadaan bahagia dan juga semangat menjalani hari-harinya sampai akhir. Sebelumnya izin perkenalkan ya, nama saya Yasinta Nadila Darmawan. Saya merupakan salah satu pengurus dari Pesantren Tahfiz Maskanul Hufaz. Teman-teman, seperti biasa, saya di sini akan menyampaikan beberapa program yang ada di Maskanul Hufaz. Dan seperti yang teman-teman ketahui, bahwa Maskanul Hufaz punya banyak sekali program-program belajar Al-Quran dan juga program bahasa Arab ya, baik itu yang harian, yang pekanan, bulanan, tahunan, bahkan sampai internasional. Nah, buat teman-teman nih yang pengen melanjutkan kuliah ke luar negeri ataupun yang bercita-cita untuk berpendidikan sampai ke Timur Tengah, pasti teman-teman butuh banget ya yang namanya persiapan berbahasa Arab. Nah, jadi Maskanul Hufaz saat ini sedang membuka penerimaan santri baru Maskanul Hufaz Lilullah. Maskanul Hufaz Lilullah ini adalah program takhusus bahasa Arab dari Maskanul Hufaz yang terbuka khusus untuk akhwat aja dari usia 13 tahun sampai dengan usia 25 tahun. Di program ini teman-teman akan belajar selama 6 bulan. Nah, di 6 bulan ini nanti teman-teman akan lancar berbahasa Arab dan juga dapat menguasai nahu sorof dasar. Saya sedikit menjelaskan untuk 6 bulan program ini. Di 3 bulan pertama, teman-teman akan fokus untuk belajar bahasa Arab, belajar kalam. Jadi teman-teman akan memperlancar berbahasa Arab. Teman-teman akan menghafal mufrodat dan juga di sini teman-teman akan berlatih public speaking, akan berlatih untuk berpidato, untuk membaca puisi, membaca berita, dan lain sebagainya. Di 3 bulan kedua nanti, teman-teman di sini baru akan menguasai nahu sorof. Jadi di sini teman-teman akan belajar fikih juga. Nah, di 3 bulan kedua inilah teman-teman akan mendapatkan bimbingan untuk kuliah di Timur Tengah dan juga mendapatkan tes soal-soal ujiannya. Di 6 bulan ini teman-teman, kita nggak hanya belajar bahasa Arab aja, tapi tetap akan ada selingan untuk belajar Al-Quran, teman-teman. Akan belajar tahsin dan juga tahfiz. Biasanya banyak yang bertanya, apa bedanya program Mukim dengan program bahasa Arab? Apa bedanya program yang belajar Quran dengan bahasa Arab gitu? Tentu beda ya teman-teman ya, dari namanya saja sudah beda. Jadi di program bahasa Arab ini kita khusus belajar bahasa Arab, sedangkan belajar Al-Qurannya itu selingan. Tapi kalau untuk di program lainnya itu kita lebih fokus ke belajar Al-Qurannya, sedangkan bahasa Arab itu selingan seperti itu. Nah, untuk keunggulan program ini yang pasti saya akan berikan garis besarnya bahwa di program ini nanti teman-teman bisa bermuhadasah langsung dengan Syekh Ahmad Abdul Aziz. Beliau ini merupakan dosen dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan juga tidak hanya bermuhadasah dengan beliau, teman-teman juga bisa bertalaki langsung dengan Syekh Asma. Beliau ini merupakan pengajar Al-Quran dari negara Palestina. Nah, untuk program ini apa saja fasilitas-fasilitas yang akan teman-teman dapatkan? Yang pasti, teman-teman yang paling penting, teman-teman akan mendapatkan sertifikat bahasa Arab resmi dari Maskanul Hufaz. Terus, teman-teman selama 6 bulan nanti, teman-teman pastinya kan hanya asrama ya, hanya asrama aja. Teman-teman nggak bisa ikut program lain, teman-teman nggak bisa sambil kuliah, nggak bisa sambil sekolah mungkin, itu nggak bisa. Jadi selama 6 bulan teman-teman akan mendapatkan fasilitas asrama yang nyaman, akan mendapatkan kitab-kitab, terus juga akan mendapatkan seragam. Di program selama 6 bulan ini nanti untuk laundry baju teman-teman juga tidak perlu mencuci, jadi teman-teman fokus belajar aja. Untuk fasilitas dan juga keunggulannya seperti itu. Dan selama 6 bulan teman-teman ikut program ini, teman-teman bisa berwisuda. Jadi kita tetap akan mengadakan wisuda, program 6 bulan tapi ada wisudanya seperti itu. Masya Allah itu udah include banget ya teman-teman ya, udah fasilitasnya memadai, pembelajarannya ada bahasa Arab, ada belajar Al-Qur'annya juga. Teman-teman bisa belajar langsung dengan Syekh dan juga Syekhos seperti itu. Itu sedikit tentang program Maskanul Hufaz Lilughoh. Nah, ini untuk program bahasa Arab ya. Terus buat teman-teman yang mau ikutan program belajar Al-Qur'an,
Kita sekarang lagi buka program Maskanul Hufaz Quranic Camp. Jadi Maskanul Hufaz Quranic Camp ini adalah program karantina Al-Quran yang dibuka khusus untuk akhwat dari usia 13 tahun dan tidak ada batasan usianya. Beda dengan Maskanul Hufaz Lughah tadi, kalau yang bahasa Arab itu sampai 25 tahun, tapi kalau untuk program camp ini kita tidak ada batasan usia. Jadi untuk usia 40 tahun ke atas pun bisa ikutan program ini. Program ini dibuka dengan 3 pilihan program, teman-teman. Yang pertama ada 1 pekan, yang kedua 2 pekan, dan yang ketiga itu program 1 bulan. Di program ini teman-teman akan fokus belajar tahsin, tahfiz, dan juga murojaah. Lalu apa saja benefit dan juga keunggulan yang akan teman-teman dapatkan? Saya berikan garis besarnya bahwa di sini fasilitas untuk asrama sudah aman, sudah nyaman, dan akan diajarkan oleh pengajar yang sudah apa yang sudah ahli di bidangnya seperti itu. Dan di program camp ini teman-teman juga bisa bertalaki langsung dengan Syekh Asma sama dengan yang tadi mengajar di program Maskanul Hufaz Liluah ya. Lalu di program camp ini ada yang baru teman-teman. Jadi sebenarnya program camp ini sudah lama, tapi kita melakukan rombak ulang dan melakukan inovasi baru, yaitu ada tambahan untuk rihla teman-teman. Jadi rihla ini hanya untuk pendaftar yang mendaftar di program 1 bulan saja. Jadi untuk yang 1 pekan dan juga 2 pekan itu tidak ada program rihlahnya seperti itu. Dan untuk program ini teman-teman di program camp ini kan akan ada pelajaran sanad ya, akan belajar sanad. Nah, nanti di pelajaran matan tajwid Tuhfatul Atfal, teman-teman juga bisa mengambil sanad seperti itu. Di akhir, bagi teman-teman yang sudah memenuhi kriteria, sudah memenuhi syarat, teman-teman bisa mengambil sanad langsung dengan Syekh Ahmad Abdul Aziz. Seperti itu. Ini untuk program camp. Dan saya akan sampaikan sedikit, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bahwa Mas Karolfas juga punya program yang fleksibel waktunya. Bisa online, bisa juga offline, dan juga bisa diikuti dari usia 3 tahun sampai tidak terbatas. Bahkan sampai usia 7 70-an tahun pun masih ada yang ikutan program ini, namanya program Bilmas atau Bimbingan Luar Maskanul Hufaz. Jadi program ini kita buka untuk ikhwan dan juga akhwat. Kalau yang tadi programnya khusus akhwat, sedangkan yang ini untuk ikhwan dan juga untuk akhwat. Nah, di program ini teman-teman, teman-teman nanti akan belajar tahsin, tahfiz, dan juga murojaah. Fasilitas-fasilitas juga akan teman-teman dapatkan. Ada perbedaan harga juga untuk yang online dan juga offline. Itu tergantung nanti teman-teman boleh hubungi nomor admin, nanti akan saya sampaikan di akhir. Ini sekilas tentang program Bilmas ya. Dan sekarang sedang buka program baru, namanya program Tamu Quran, yaitu program tahfiz murojaah Quran. Bedanya apa? Sedangkan kalau untuk program Bilmas ini dan yang lainnya itu tidak ada sebelum teman-teman daftar itu tidak ada tes terlebih dahulu. Tapi kalau untuk program Tamu Quran ini teman-teman akan melakukan placement test. Jadi akan dibagi, akan dikategorikan mana yang cocok untuk ikut program tahfiz, mana yang cocok untuk ikut program murojaah seperti itu. Dan sekilas informasi kalau misalnya di program yang saat ini teman-teman di beberapa waktu dekat ini akan diadakan program Leadership Quranic Camp batch keempat buat teman-teman yang sudah ikut batch pertama, kedua, ketiga, dan sekarang kita sedang akan buka program Leadership Quranic Camp batch keempat, yaitu program liburan. Insya Allah akan diadakan di tanggal 30 Juni. Insya Allah ya. Jadi buat teman-teman, sebelum program ini launching, boleh teman-teman stay tune aja di Instagramnya Maskanul Hufaz Pendidikan, oke? Di Instagramnya Maskanul Hufaz Pendidikan ataupun TikToknya Maskanul Hufaz Pendidikan, seperti itu. Saya akan bacakan nomor admin ya teman-teman ya, buat teman-teman yang mau ikutan program-program yang ada di Departemen Pendidikan, boleh silahkan dicatat nomor adminnya, saya akan bacakan. Nomornya 0811 9277 823. Saya ulangi nomornya 0811 9277
823. Buat teman-teman yang ikutan program-program di Maskanul Hufaz, teman-teman boleh tanya-tanya dulu tentang program-program yang ada di Maskanul Hufaz lewat nomor admin yang tadi sudah saya sampaikan. Teman-teman nggak apa-apa kalau misalnya belum mau daftar, tapi mau tahu lebih dalam dulu, mau tanya-tanya dulu itu nggak apa-apa ya di nomor admin ini. Seperti itu. Oke, jadi besar harapan kami teman-teman bisa bergabung dengan program-program yang ada di Departemen Pendidikan ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan, yang sudah memperhatikan. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, baik perilaku ataupun ucapan saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada Ustazah Yasinta yang sudah menyampaikan programnya. Tadi ada teman-teman yang di kolom chat boleh dicantumkan nomornya. Oke, siap nanti tim operator. Tim kami akan mencantumkan nomornya ya Kak As ya, kalau nggak salah tadi yang nanya. Oke, baiklah teman-teman. Selanjutnya yaitu penyampaian promosi event di Maskan Hufaz yang akan disampaikan oleh Ustadz Arfad. Kepada Ustadz Arfad, dipersilakan. Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Insya Allah semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga dimanapun kita berada Allah selalu menjaga kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, teman alhamdulillah, kadzalika alhamdulillah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya teman-teman, izinkan dulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan saya Arfat Haikal Siraj. Saya adalah salah satu pengurus dari pesantren Maskanul Hufaz. Dan insya Allah saya ingin minta izin dulu untuk mengambil waktunya teman-teman untuk menyampaikan program-program dan event yang insya Allah akan diadakan oleh Mas Kanun Hufaz. Nah, teman-teman, apa aja sih program-program event dekat yang akan dilaksanakan oleh Mas Kanun Hufaz? Yaitu yang pertama, dalam waktu dekat ya teman-teman ya, yaitu ada Power Up series pranikah. Sebelum akad pahami, setelah akad siap jalani. Nah, ini sangat 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 direkomendasikan banget bagi teman-teman yang mungkin lagi berikhtiar dalam mencari jodohnya ataupun bagi teman-teman yang sudah mengkhitbah calonnya ataupun teman-teman yang sudah berpasangan yang sudah berumah tangga kan tetapi masih ada problem-problem yang mungkin susah ditanggapi atau susah ambil solusi atau jalan keluarnya. Ataupun teman-teman yang sudah mempunyai anak, akan tetapi problemnya susah dalam gimana cara mendidik anak. Nah, ini sangat direkomendasikan banget bagi teman-teman untuk mengikuti Power Up series pranikah. Nah, kenapa teman-teman saya sangat merekomendasikan itu? Karena insya Allah kita akan langsung menyimak dari pemateri-pemateri kita, dari tokoh-tokoh yang ada di Maskanul Ulfas, terutama mungkin nggak asing kita dengar ya teman-teman, yaitu udah public figure, eh, Ustazah Dr. Oki Setiana Dewi SHUM MPD. Beliau juga akan memberikan kajian menjadi pemateri yang akan menyampaikan di Power Up series Pranika. Dan setelah itu kita akan mendengarkan 6 tokoh selain Ustazah Oki ya teman-teman, yaitu ada Umi Dela Ardila Sofia SPDI, ada Manda Ayu Lestari MPD, ada Ustadz Sapruluddin LC, ada
Ar-Rusli SPDI, ada Ustadz Kemal Aditya Warman LC, ada Ustadz Fairuz Hammurabi LC. Nah, ini teman-teman, saya izin share flyernya teman-teman. Nah, ini adalah flyer dari Power Up series Pranikah yang saya tadi rekomendasikan banget bagi teman-teman yang mungkin lagi berikhtiar dalam mencari jodoh, yang lagi mengkhitbah, yang sudah mengkhitbah calonnya ataupun yang sudah berumah tangga, ini sangat direkomendasikan banget atau bisa menambah ilmu bagi teman-teman untuk bisa menjalani akad yang mana akad ini sebenarnya kita jalani seumur hidup ya teman-teman ya. Tidak hanya kita sah setelah itu kita tinggal saja enggak, akan tetapi nikah itu adalah perjalanan seumur hidup eh, kita. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar, silakan boleh hubungi di nomor admin yang sudah tercantum di flyer teman-teman. Itu ada di nomor 0811 9277 511. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin mendaftar, yang ingin mencari ilmu tentang rumah tangga, boleh hubungi di admin nomor nomor admin di 0811 9277 511, ataupun mungkin boleh teman-teman stalking atau pantengin IG yang ada di Mas Kanufas ataupun IG yang ada di Mafas Dakwah Organizer. Insya Allah di situ sudah ada link pendaftaran yang akan terhubung langsung teman-teman untuk bisa mengikuti kajian. Nah, kapan teman-teman event ini akan dimulai? Event ini akan dimulai insya Allah pada tanggal 30 Mei. 30 Mei dan 31 Mei atau bertepatan dengan hari Jumat dan hari Sabtu. Nah, setiap hari Jumat dari Sabtu yang dimulai dari tanggal 30 Mei, insya Allah teman-teman akan menyimak pemateri kita yang akan menyampaikan tentang eh, Power Up series pranikah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini sangat direkomendasikan banget bagi teman-teman ini untuk siapapun teman-teman, untuk siapapun yang ingin siap dalam menjalin nikah. Oke. Selanjutnya teman-teman, adapun program selanjutnya yang diadakan oleh Mas Kanul Hufaz yaitu adalah kurban sapi. Ya, kurban yang kita adakan di Idul Adha. Nggak terasa teman-teman ya, insya Allah kita sebentar lagi akan berada di hari Idul Adha, Hari Raya Idul Adha. Mungkin sekitar 2 minggu lagi ya teman-teman. Nah, insya Allah Mas Kanul Hufaz akan akan mengadakan 3 tipe kurban, yang itu adalah kurban sapi. Yang pertama adalah kurban sapi, yang kedua yaitu kurban kambing, dan yang ketiga yaitu adalah kurban domba. Nah, bagi teman-teman nih yang sangat sudah minat ataupun yang sudah mengumpulkan niat dari sebelum-sebelumnya untuk berkurban di hari raya Idul Adha, nah, mungkin boleh nih teman-teman langsung saja daftar atau langsung saja ikut kurban di Maskanul Hufaz. Nah, adapun di tipe pertama kita ada kurban sapi yang mana bobot sapi itu di angka 475 kilogram. Nah, untuk satu ekor sapi itu di angka 28 juta. Nah, adapun yang per orangnya teman-teman kita eh, kita adakan di angka 4 juta. Nah, yang kedua itu adalah tipe kambing, teman-teman ya. Tipe kambing ini ada dua tipe, tipe A dan tipe B. Nah, adapun tipe A itu kita taruh di harga 3.250.000, dan adapun di tipe B itu di 35 kilogram yaitu 3.750.000. Nah, bagi teman-teman nih yang pengen berkurban dan ingin bergabung untuk berkurban di Mas Kanul Hufaz, nah silakan langsung daftarkan diri teman-teman untuk mengikuti kurban yang akan dilaksanakan di Mas Kanul di Maskan Unpas. Nah, setelah itu teman-teman, kita tidak hanya menyediakan program kurban ya sapi ataupun kambing, kita juga menyediakan program sedekah daging kurban. Nah, sedekah daging kurban ini teman-teman sudah kita patokan tarifnya di angka 50.000. Mulai di angka 50.000. Nah, boleh lebih teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum bisa untuk ikut kurban di Maskanul Hufaz, kurban sapi ataupun kurban kambing, mungkin teman-teman boleh ikut kurban sedekah daging mungkin boleh ikut sedekah daging kurban. Yang mana sedekah daging kurban ini teman-teman, dengan teman-teman mengeluarkan 50.000 itu sebenarnya tidak keberatan ya teman-teman. 50.000 untuk dalam 1 tahun mengikuti Idul Adha itu sangat tidak keberatan. Nah, jadi teman-teman yang ingin sedekah daging di Maskan Ulfa, silakan teman-teman langsung hubungi di nomor rekening yang sudah tertera di flyer tersebut, dan
mungkin teman-teman boleh atau list di kolom komentar teman-teman, boleh list saya nih Kak yang mau ikut, boleh nanti dari list itu nanti kita langsung chat teman-teman ya. Mungkin boleh di list siapa aja yang mau ikut sedekah daging kurban, boleh di list dan boleh dicantumkan nomornya. Insya Allah nanti admin akan langsung chat teman-teman untuk eh, memasukkan teman-teman ke daftar sedekah daging kurban. Nah, teman-teman, sedekah daging kurban ini tentunya sangat banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Tentunya pahala-pahala yang mungkin. Pertama itulah kita pahala ikut kurban di Idul Adha. Yang kedua, kita bisa membahagiakan santri Maskanul Hufaz dan kita juga bisa membahayakan warga yang ada di sekitar Maskanul Hufaz. Karena apa? Karena sedekah daging kurban yang kita sumbangkan yang kita sumbangkan dengan uang 50.000 itu akan kita distribusikan untuk para santri penghafal Quran 30 juz dan juga warga sekitar yang ada di Maskanul Hufaz yang sudah mengizinkan kita untuk menghafal di tempat mereka. Nah, mungkin gitu ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah berkenan, yang sudah ingin bergabung, ingin berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di Maskanul Hufaz, silakan hubungi langsung admin ataupun pantengin langsung IG yang ada di Maskanul Hufaz dan IG Mafaz Dakwah Organizer. Nah, mungkin sekian ya teman-teman yang bisa dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Semoga Allah permudah setiap langkah tujuan kita. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Ustadz Arfat atas penyampaiannya. Jadi bagi teman-teman nih yang mau daftar di kajian Power Up Series Pranikah maupun yang sudah nikah tadi ya yang disampaikan boleh teman-teman. Pendaftaran kajian pendaftarannya masih kami buka sampai akhir bulan. Nanti diinfokan lagi ya teman-teman ya. Jadi insya Allah nanti bagi teman-teman yang mau daftar boleh banget ini sudah tim operator, tim kami sudah mencantumkan link pendaftarannya ya teman-teman ya. Jangan lupa daftar ya teman-teman. Tadi ada yang nanya ya, Mas Mukim. Boleh nggak Ustadz? Saya ikut. Mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi ini dibuka untuk apa ini kelas eksklusif berbayar seperti itu karena Zoom. Jadi kita nggak buka di YouTube, nggak karena ini eksklusif gitu kan, nggak umum seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mau daftar, silahkan daftar. Itu apa namanya linknya sudah kami cantumkan, oke? Baik di sini tadi ada penyampaian sedekah daging kurban dan program kurban. Untuk program sedekah daging kurban dan kurban masih kami buka sampai tanggal 31 Mei. Sampai 31 Mei ya teman-teman ya. Di sini sudah dicantumkan oleh tim operator kami, kontak adminnya, dan bagi teman-teman yang ingin ngelis untuk sedekah daging kurban maupun yang ingin ikut kurban, boleh cantumkan nama dan nomor teleponnya supaya tim admin kami akan memfollow up teman-teman seperti itu. Oke, baik. Tapi kami bayar Ustazah. Oke, nanti terkait info ini eh, akan dijelaskan oleh musyrifnya ya, teman-teman ya yang di cabang. Oke, baiklah teman-teman. Selanjutnya yaitu sebelum kita ke kajian Uma Oki, sambil menunggu Uma Oki masuk di ruang Zoom, kita mendengarkan siraman rohani ceramah lah ini dari Ustazah Litia. Siapa di sini yang udah rindu nih sama Ustazah Litia yang pekan kemarin Ustazah Litia sempat ini ya nggak masuk ya. Sekarang beliau hadir teman-teman. Untuk teman-teman semua yang memungkinkan boleh dibuka kameranya ya teman-teman ya. Disiapkan catatannya, silahkan catat teman-teman ya. Duduk dengan yang baik seperti itu. Gimana mau ikut daging kurban? Kak Fadila, silakan di list ya Kak Fadila ya. Di sini sudah ada listnya. Kak Fadila sudah kami cantumkan. Silakan list nama dan nomor teleponnya supaya tim admin kami akan memfollow. Baiklah, eh, kita langsung saja ya kepada Ustazah Litia. Kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar jelas ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Dukturah Ustazah Oki Setiana Dewi wal muhtaram para asatiz wa asatizah fi Maskanul Hufaz, dan juga yang kami banggakan para santri dan santriwan yang ikut berhadir pada kajian pagi ini, baik itu dari Maskanul Hufaz ataupun lembaga lain. Dan tentu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh jemaah Katupat yang sudah istiqomah mengikuti kajian rutin ini. Mungkin di sini sudah ada yang mengikuti dari 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, begitu ya. Nah, mudah-mudahan doa kita bersama yang sudah istiqomah mengikuti kajian rutinitas ini, semoga istiqomah hingga Allah panggil masa kita di bumi, hingga Allah selesaikan. Dan yang baru join di Katupat, yang baru tahu ya ada kajian rutin di Maskanul Hufaz secara online, semoga Allah berikan keistiqomahan, karena pada hakikatnya tentu perkumpulan kita ini wa kafa billahi syahidah, Allah yang menjadi saksi ya. Walaupun tidak dalam satu forum secara langsung, tentu ini tidak mengurangi rasa dari semangat kita untuk menuntut ilmu, dan juga tidak akan mengurangi keberkahan dari taklim itu sendiri. Dan kelak di akhirat, harapan kita bersama. Di dunia Allah pertemukan, kumpulkan kita secara virtual di setiap pagi Jumat di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Berharap kelak di surga Firdaus Allah pertemukan kita dalam satu majelis bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pertahankan ya yang sudah istiqomah, semoga tetap terus hadir untuk mendengarkan taklim dari guru kita, dan yang baru join, baru bergabung, semoga tetap bisa mengikuti. Karena selalu kami mengatakan ya, ada 7 hari dalam satu pekan, setidaknya di hari Jumat ini kita khususkanlah untuk penyegaran hati, untuk penyembuhan batin ya. Betapa capek kita dengan pekerjaan, capek dengan mungkin kalau teman-teman santri ya mengikuti KBM, capek dengan segala hiruk pikuk yang terjadi dalam kita menjalankan kehidupan ini dari hari Senin sampai hari Ahad ya. Nah, setidaknya kalaupun tidak bisa setiap hari kita mendengarkan taklim, hadir di majelis, khususkan di hari Jumat ini. Bedakan kegiatan kita di hari Jumat ini dengan hari lainnya ya. Hari Jumat merupakan hari eh, lebarannya ya, lebaran pekanannya kita. Dan hari Jumat banyak fadilah ya di antara hari-hari lainnya. Salah satunya dengan kita terus bersolawat, memperbanyak di hari Jumat, bersedekah afdol di hari Jumat, membaca surah Al-Kahfi, fadilahnya itu juga berada di hari Jumat. Dan juga salah satu taklim ini tentu kegiatan positif yang insya Allah makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, taklim ya mau itu secara virtual, secara langsung, ini adalah obat untuk batin kita. Kenapa kita harus ngaji? Kenapa kita harus belajar? Ya, karena kita punya keterbatasan dari kemampuan pengetahuan kita, teman-teman. Dan kita pun juga punya keterbatasan dari energi. Betapa banyak ya. Dan mungkin rata-rata di antara yang ikut taklim pagi ini ada yang sedang bersedih ya, Allah pergilirkan kesedihannya. Ada yang lagi capek banget. Ada mungkin yang baru habis nangis. Atau ada yang sekarang lagi nahan tangisannya. Ya, kami yakin semua kita menghadapi fase itu semua. Nah, salah satu obat dari semua itu, obat batin, obat jiwa itu duduk di majelis. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, jika kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah di situ. Kata para sahabat, emang ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Bukankah taman surga itu adanya di akhirat kelak? Ada taman surga di dunia, yaitu majelis ilmu, majelis zikir, yang mana perkumpulan mengingat Allah itu adalah taman-taman surga, kata Rasulullah. Maka mampirlah di situ, perbanyak doa. Betapa banyak para malaikat yang tidak nampak oleh kasat mata kita di hari ini.
hadir di tengah-tengah kita, yang sedang membangga-banggakan kita kepada Allah, yang Allah sedang membanggakan kita kepada para malaikat. Wahai malaikat, lihat hambaku berkumpul untuk mengingatku, kata Allah. Dan perbanyak doa. Ketika kita berada di majelis, ya perbanyak doa. Insya Allah salah satu tempat doa yang diijabah, para malaikat mengaminkan segala hajat, niat, dan cita-cita kita. Jadi ketika kita berada di majelis, berada di dalam masjid, dalam halakoh Quran kah, di tempat-tempat yang memang eh, harusnya kita tidak membawa dulu urusan duniawi kita, ya. Tinggalkan dulu. Obrolan duniawinya tinggalkan dulu, ya. Fokus kepada tujuan kita, taklim, mengaji, mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat insya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Betapa banyak hari ini yang tidak bisa terhitung oleh angka, bukan hanya di Indonesia saja ya, di seluruh dunia makhluk Allah semuanya. Betapa banyak yang hari ini sedang terbaring di rumah sakit. Betapa banyak di hari ini mungkin yang menghadapi sakaratul mautnya. Betapa banyak hari ini mereka yang sedang sibuk dengan segala pekerjaan duniawinya. Dan kita juga di taklim ini, Allah sibukkan, Allah dudukkan di majelis, ini adalah bukti salah satu tanda cintanya Allah, ya. Ini hal kecil memang, tapi hal ini juga harus kita renungi. Alhamdulillah Allah masih cinta kita. Allah kasih hidayah untuk duduk di majelis. Allah kasih kemauan hati untuk duduk di majelis karena nggak semua orang. Apalagi kalau teman-teman di luar sana ya, kalau Maskanul Huffaz itu wajib ya, wajib duduk, mau nggak mau harus duduk mendengarkan taklim begitu. Nah itu kembali ke hati masing-masing lah, ingin fokus kah? Atau memang tidak ingin mengaji kah? Tapi yang penting setidaknya dapatlah fadilah duduk di majelisnya. Ya, untuk teman-teman yang lain ya, betapa asik mungkin lebih enak scroll TikTok atau nonton film, nonton hal yang lain, tapi teman-teman bela-belain untuk duduk sendiri di depan laptopnya, di depan handphonenya untuk mendengarkan taklim. Itu nggak semua orang yang Allah beri ya kenikmatan itu. Jadi ini adalah tanda cintanya Allah. Teman-teman duduk di majelis ini merupakan salah satu tanda cintanya Allah kepada kita. Bahwa bukti Allah tak meninggalkan kita. Teman-teman yang lagi sedih, teman-teman yang lagi capek, ternyata Allah arahin nih ke majelis. Allah dudukkan di majelis untuk mendengarkan taklim ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang syakirin. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Summa saniyan la tansa an nusalli sayyidinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa akhirul anbiya wa imamur rasul akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah ketupat yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, teman-teman yang sudah mengikuti Katupat dari lama, mungkin sudah tidak asing ya dengan saya di sini, yang biasanya memberikan pengantar, sedikit pengantar sebelum Umah bergabung dengan kita semua, yang insya Allah sekitar 4 sampai 5 menit Umah akan join bersama kita, akan menyempurnakan taklim kita pada pagi ini. Dan ya untuk teman-teman yang baru bergabung mungkin bertanya-tanya ya, kok bukan Uma Oki begitu ya. Jadi bisa diketahui gitu sebelum beliau join menyempurnakan taklim, insya Allah saya akan mengisi 4 sampai 5 menit sekedar sharing dan berbagi juga kepada teman-teman. Nah, sebagai informasi tadi sudah banyak disampaikan ya, banyak peluang-peluang amal yang bisa kita lakukan. Dari tadi ada kajian, kemudian juga kajian khusus ya. Kajian khusus ini kita tidak mendapatkan di tempat-tempat lain atau di waktu-waktu yang hanya tertentu. Dan apalagi kalau kajian yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu tuh sangat menarik sekali ya. Bukan hanya pranikah saja ya, itu juga ilmu untuk orang yang sudah menikah begitu. Jadi teman-teman yang ada kesempatan silahkan ikuti. Kemudian tadi juga ada kurban di Maskanul Hufaz. Tentu fadilah yang berlipat ganda. Insya Allah teman-teman berkurban selain pahala kurbannya di
Idul Adha ya, dan juga tentu sedekah itu kepada para penghafal Al-Quran yang setiap ayat mereka baca insya Allah mengalir kepada orang-orang yang mendukung dan membantu dalam jalan dakwah ini ya. Dan kemudian juga sedikit informasi, Mas Kanul Hufaz juga lagi buka pendaftaran ya. Tadi mungkin ada ini juga ya, ada sudah disampaikan juga. Nah, itu banyak program, mau program 1 tahun ada di Mukim, mau program 2 tahun ada di PDQ, dan minta doanya juga teman-teman ya. Alhamdulillah beberapa teman-teman kita di Maskanul Hufaz, sekitar 10 orang mungkin ya yang sekarang lagi mau menghadapi ujian Timur Tengah, melanjutkan studi ke Azhar, itu ada sekitar 10 orang dari Maskanul Hufaz tahun ini insya Allah. Jadi mohon doanya juga kepada teman-teman semua agar Allah mudahkan mereka dalam proses ujiannya. Ya mudah-mudahan Allah bantu dan lulus ya dalam menempuh ujian nanti. Nah, ini juga semangat untuk teman-teman, terutama kami mengingatkan kepada Ikhwan MRBJ ini ya, program PDQ yang di sana selain mempelajari Al-Quran, kita juga dibekali dengan dirosah dan juga berbahasa Arab. eh Apalagi laki-laki ya, sangat penting sekali untuk persiapan teman-teman yang ingin melanjutkan program Timur Tengah nantinya, tentu bahasa itu terutama. Jadi bersemangatlah, belum ada kata terlambat untuk hari ini. Ketika nanti kalian menyelesaikan program, terutama PDQ ya, yang 2 tahun sudah dibekali dengan lughah dan Al-Quran, kemudian dirosahnya. Tinggal persiapan nanti, tinggal menghadapi ujian Timur Tengahnya. Melanjutkan perjalanan menuntut ilmu lebih jauh lagi ke negeri Kinana insya Allah ya. Dan pulang kembali ke Indonesia menjadi ulama yang melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya tetap semangat ya untuk semua juga ya. Ya bil khususnya tadi kami pesankan juga untuk PDQ ini karena program 2 tahun yang juga ada bahasanya. Nah di tahun ini di program PDQ sendiri itu ada beberapa juga yang daftar melanjutkan studi Timur Tengah. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan bitaufik wan najah insyaallah amin ya Rabb. Di sebagai informasi juga ya untuk teman-teman di luar sana, pendaftaran di Maskanul Hufaz sekarang lagi buka PSB. Silahkan yang ingin join, yang ingin bergabung menjadi keluarga besar santri dari Maskanul Hufaz. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa judul ketupat kita pada pagi ini? Santri mungkin nggak tahu ya karena tidak buka ini. Capek, capek, ingat Allah tahu usaha kita. Oh, nah ini judul ketupat kita pada pagi ini ya. eh yang tadi kami sampaikan ya, semua kita sekarang lagi menghadapi capek itu. Kami yakin. Yang harus kita garis bawahi terutama, jangan merasa diri paling capek itu aja ya. Kalau kita merasa diri paling capek, kita aja yang capek, orang lain enggak gitu. Nah itu kita makin kufur, ditekan terus oleh tekanan diri sendiri. Ya, ketahuilah teman-teman bahwa di hari ini semua orang, semua makhluk di muka bumi Allah ini menghadapi ujiannya masing-masing. Nggak kita doang kok yang capek, nggak kita doang yang Allah uji. Tapi semua orang ya di hari ini Allah uji. Jadi jangan merasa diri paling capek. Nah, memang itu tidak mudah ya. Sampai di titik yang kita bisa menerima segala yang Allah kasih itu memang tidak mudah. Namun, hal yang harus kita ingat teman-teman ya, pemulihan jiwa itu bukan tentang melupakan rasa sakit, ya. Bukan tentang pengobatan rasa sakit. Pemulihan jiwa itu tidak hanya tentang sembuhnya rasa sakit, tapi keberanian kita untuk berdamai dengan itu, menghadapi setiap luka dengan hati yang terbuka. Karena dari sanalah tumbuhnya kekuatan. Ya, dari sanalah tumbuhnya kekuatan sejati. Kalau kita tidak diterpa dengan rasa sakit, kita tidak tahu yang namanya kekuatan bertahan. Ya. Dan bisa jadi ketika kita Allah kasih terus dengan kebahagiaan, dengan segala nikmat, bisa jadi itu istidraj untuk kita. Kita merasa ternyata kebahagiaan itu munculnya dari kita, dari kehebatan kita, hingga lupa dengan Allah yang memberikan segala-galanya. Dan pada akhirnya yang disebut dengan istidraj. Nauzubillah. Jadi kita yang sekarang
merasakan capek, merasakan rasa sakit, nggak apa-apa. Itu fitrah dalam kehidupan, ya. Dan nggak bisa kita hindarkan. Itu dari sana ya tumbuhnya kekuatan sejati dan kebaikan-kebaikan bagi diri kita. Nah, mengubah kita lebih menjadi sosok yang baru. Rasa sakit itu menjadikan kita sosok yang baru, sosok yang lebih kuat. Kalau kita tidak melewati itu, kita tidak tahu bagaimana rasanya bertahan. Ya. Menjadikan kita sosok yang baru, yang lebih indah, yang lebih dewasa, lebih bijaksana. Jadi rasa sakit itu bukan tentang kesembuhan, tapi keberanian kita untuk berdamai dengannya. Kita terima, ya Allah, ya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya, nggak apa-apa ya Allah, asal dengan itu Engkau ridho. Kalau sudah di titik itu, insya Allah kita berhasil ya. Kita termasuk hamba yang Allah cintai. Karena kesulitan, kepahitan itu semua membuat kita makin taat kepada Allah. Itu adalah salah satu tanda Allah ingin menaikkan derajat kita. Rasa sakit itu nggak pernah sia-sia. Capek itu nggak pernah sia-sia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini nggak pernah sia-sia. Dia itu adalah pembersih jiwa. Sebagaimana teman-teman ya, yang kita lihat hujan yang membasuh debu di jalan dan menjernihkan udara. Jadi setiap yang menghimpit dada, setiap ketakutan yang mungkin membuat resah batin kita, semua itu bisa menghapus dosa. Jadi perbanyak doa. Allah sangat gampang merubah kedukaan kita menjadi kebahagiaan. Bagi Allah gampang mengubah kelelahan kita menjadi kekuatan. Jadi nggak ada tempat kita minta kecuali sama Allah. Dan semua itu bisa menghapus dosa ketika kita bisa di titik penerimaan dan sabar menghadapi segala ujian itu ya. Maka ketika ujian itu datang, jangan katakan mengapa aku ya Allah? Kenapa harus aku ya Allah? Kenapa yang lain bahagia banget ya Allah ya? Kita rubah mindset kita, kita rubah pola pikir kita. Memang ini nggak mudah, teman-teman. Memang tidak mudah. Kita manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dhaif. Kita ini hamba yang lemah. Terkadang sebelum sampai di fase yang kita bisa menerima itu, kita menggerutu dulu. Ya Allah, kenapa saya sih ya Allah? Engkau nggak sayang saya ya Allah. Saya sudah sholat ya Allah. Saya sudah ngaji ya Allah. Tapi kenapa makin bertubi-tubi ya Allah? Sampai kadang kita berpikir di titik yang kok kehidupan ini tidak adil ya bagi saya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, sejauh-jauhnya kita pergi, jangan terlalu jauh. Ingat kembali, karena sampai di proses penerimaan itu memang tidak mudah. Kadang kita berantem dengan diri sendiri, menggerutu dengan takdir, menyalahkan keadaan tidak apa-apa. Itu proses menemukan diri kita. Sampai kita di titik, ya Allah, nggak apa-apa. Segala yang terjadi ini, kalau ini yang membuat engkau ridho, ya Allah, saya ridho, ya Allah. Nah, semoga kita sampai di titik itu. Dan apa yang harus kita lakukan nanti ketika bisa sampai di titik itu? Nah, itu yang akan kita bahas juga ya. Amalan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Nah, jadi jangan sampai kita mengatakan, mengapa harus aku ya Allah? Kenapa harus aku ya Allah? Padahal kata Allah, ya engkau yang mampu. Bukankah selama ini bertahun-tahun sebelumnya kamu menghadapi kesulitan, kamu menghadapi segala ujian, kamu capek, kamu lelah. Bukankah selama ini kamu bisa melewati itu? Bukankah selama ini saya tetap memberikan kamu solusi? Bukankah selama ini saya tetap memberikan kekuatan untukmu, kata Allah. Buktinya, betapa banyak kesulitan yang sudah kita hadapi, betapa banyak kesulitan yang sudah kita lalui. Tapi hari ini kita juga masih tetap bisa tersenyum, walaupun kadang pura-pura senyum. Tapi hari ini kita masih tetap berusaha untuk tetap kuat, walaupun rasanya ingin menggerutu. Jadi kita flashback lagi ke belakang ya, betapa banyak masalah kita yang dulunya kita ngerasa nggak kuat. Kayaknya tahun ini adalah tahun termenderitanya saya, tahun tersulitnya saya. Tapi buktinya kita juga sampai di tahun 2025 ini. Nah, kita ingat kembali. Jadi jangan sampai sebab Allah uji kita, kita melupakan apa nikmat yang sudah Allah kasih. Kadang memang ini sifatnya manusia juga. Ini pentingnya kita taklim, saling mengingatkan. Semua yang kami sampaikan nasihat juga untuk diri kami. Kadang kita seperti itu. Terlalu berlarut-larut dalam kelelahan,
dalam kesedihan, dalam kecapean, terlalu berlarut-larut, kadang kita lupa dengan apa yang sudah Allah kasih. Ya. Betapa banyak selama ini nikmat yang sudah Allah kasih, nikmat kesehatan, nikmat kenyamanan, nikmat kebahagiaan. Tapi ketika disentil sedikit dengan ujian, kita lupa dengan segala nikmat itu. Ketika Allah kasih ujian, kita lupa. Sudah bertahun-tahun sebelumnya Allah juga menyelesaikan kok problem kita. Buktinya kita masih bisa hidup sampai hari ini gitu. Ya, jadi jangan sampai kita mengatakan, kenapa harus aku ya Allah? Kenapa saya ya Allah? Ya. Tapi katakan, ya Allah, hambamu ridho ya Allah. Hambamu ridho ya Allah. Karena apa nasihat salah satu imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwa kebahagiaan bagi beliau itu ada dua teman-teman ya. Definisi kebahagiaan itu bagi Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi itu ada dua. Yang pertama, mereka yang sempat membahagiakan orang tuanya semasa hidupnya. Dan yang kedua adalah mereka yang ridho dengan segala ketetapan yang Allah kasih. Jadi semoga kita salah satunya. Karena kebahagiaan itu bukan tentang finansial yang cukup, bukan tentang jodoh yang baik, bukan tentang segala keinginan tercapai, tidak. Tapi titik kebahagiaan yang paling sempurna itu ketika kita ridho menerima segala apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Baik itu yang kita suka ataupun sebaliknya yang tidak kita suka. Nah, itu titik dari kebahagiaan itu sendiri, teman-teman. Belum tentu yang kita lihat orang yang bahagia, mereka yang punya segalanya, belum tentu banyak orang yang punya kamar mewah, kamar yang bagus, tapi nggak bisa tidur. Allah nggak kasih kenikmatan itu. Betapa banyak orang yang kita lihat mungkin tinggalnya di dekat jalur kereta api, ya, setiap hari lewat, tapi tidurnya nyenyak-nyenyak aja tuh. Nah, jadi kita tidak bisa menjadikan kenikmatan orang itu tolak ukur untuk kehidupan kita. Itu akan membuat kita lebih nanti akan menjadikan kita kufur. Nah, itu yang harus kita ingat. Jangan jadikan kebahagiaan itu tolak ukur pada orang lain, pada nikmat orang lain. Karena itu yang akan menjadikan kita kufur. Tapi pandanglah nikmat yang sudah Allah kasih kepada kita hari ini. Salah satu apa teman-teman nikmat terbesar itu? Yang tadi kami katakan, teman-teman yang terpanggil hatinya duduk di majelis ini merupakan salah satu nikmat yang besar. Ya, tidak semua orang yang Allah kasih. Jadi kita berusaha untuk sampai di titik ridho itu menerima segala penerimaan yang Allah kasih ya. Biarkan nafas kita mengalir perlahan teman-teman. Biarkan jiwa kita ini menerima dan melepaskan dengan penuh keyakinan. Bahwa yang kita yakini ingat, di ujung kesabaran itu ada janji yang tidak akan pernah diingkari. Ada keindahan yang tak pernah kita bayangkan. Jadi kalau kita sudah bisa ya melewati segala sakit itu, insya Allah disitulah datangnya nanti pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Namun ya terkadang yang membuat kita capek itu, yang membuat kita lelah itu, kadang kita lupa bersyukur untuk hari ini terlalu kecemasan dalam urusan dunia. Ingat ya, cemas dalam urusan dunia itu adalah tanda gelapnya hati. Cemas soal akhirat itu adalah tanda cahaya hati. Jadi selalu minta sama Allah, ya, berdoa sama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan masa depan, ya Allah. Pahitnya kenyataan, pedihnya kekecewaan yang akan kami hadapi nantinya dari pengkhianatan manusia, dari cinta yang salah, minta terus sama Allah. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Ketika kita diberi kebahagiaan, jangan terlalu berlebihan. Ingat ya, semua itu ada fasenya, pergantian fase itu pasti. Jangan terlalu berlarut dalam segala keadaan, ya. Baik itu kesedihan ataupun kebahagiaan. Karena dalam hidup ini kita akan mengalami yang namanya pergiliran fase. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Gak mungkin kita itu di atas terus. Dan gak mungkin kita akan di bawah terus. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita jatuh terprosok. Itu sebuah kewajaran dalam hidup. Itu memang sudah menjadi fitrah dalam kehidupan. Ya, ya Allah, apapun yang Engkau tetapkan, asal dengan itu Engkau ridho, ya Allah. Ingat itu kata kuncinya. Apapun yang terjadi, ya Rob, dengan segala keadaan ini,
nggak apa-apa ya Allah, asal dengan itu Engkau ridho. Nah, sampai di titik itu tuh apa yang harus kita lakukan ya? Ada 3 hal yang membuat pikiran kita bisa lebih tenang, teman-teman. Sampai kita bisa di titik ridho itu yang memang itu tidak mudah ya. Nah, yang pertama, kalau dikabulkan doa, berarti itulah yang terbaik untuk kita. Dan kalau belum dikabulkan, berarti ada yang lebih baik. Tanamkan prinsip itu dalam pikiran, hati, kehidupan kita. Akhirnya kita nggak menggerutu, akhirnya kita tidak menyalahkan takdir, akhirnya kita tidak merasa dunia ini tidak adil, ya. Ingat, segala permintaan permohonan kita kepada Allah, kalau diijabah berarti itu yang terbaik, kalau belum diijabah berarti ada yang lebih baik. Karena kembali lagi kepada kata kuncinya di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu, sampaikan saya itu dekat dan pasti akan mengabulkan permohonan mereka. Nah, kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, bebaskan hal yang di luar kendali kita. Agar pikiran kita tenang, agar kita sampai di titik ridho, bebaskan hal yang di luar kendali kita. Orang ngomongin kita itu di luar kendali kita, itu hak mereka. Tak usah dibawa pikir, ya. Tak usah terlalu baper, ya. Adapun pembenci kita sebenarnya itu adalah pencinta yang paling setia, teman-teman. Ya, orang yang membenci kita, mereka sempat mengomongin diri kita. Ada waktu mereka untuk mencari-cari kesalahan kita, membicarakan kita, ya. Itu sebenarnya kita artikan saja dengan pecinta yang setia. Karena kenapa? Kita sendiri saja tidak peduli, kita sendiri saja tidak sempat memikirkan orang lain. Ya. Nah, ingat, bebaskan hal yang di luar kendali kita. Apapun itu sifatnya. Mau itu dalam menjalankan kehidupan ini, yang kadang kita tidak cocok dengan sesama, ya. Pandanglah dengan pandangan baik. Kalau ada orang yang menyakiti kita, tekankan dalam diri kita, jangan sampai kita yang menyakiti orang lain. Nggak apa-apa kita disakiti. Tapi ingat, jangan sampai kita yang menyakiti. Ya. Bukan prinsip yang ketika kita disakiti, saya bisa lebih berbalas lebih banyak gitu. Nah, itu tidak bagus ya. Jadi, bebaskan apa-apa hal yang di luar kendali kita. Insya Allah pikiran akan jadi tenang. Kemudian, ingat ya, kalau hidup itu sementara. Jadi apa sih yang kita cari? Salah satu motivasi terbesar kita ya tentu kematian ya. Lihatlah yang sudah kembali ke tanah, yang sudah Allah panggil, yang sudah Allah sudahi masa di bumi, ada nggak yang balik lagi? Kalaupun balik lagi pun nggak akan kita juga berani gitu ya. Nah, nggak ada. Semua itu terbatas, semua itu ada masanya. Jadi pikirkan bahwa hidup ini sementara. Capeknya saya hari ini, sedihnya saya hari ini, lelahnya saya hari ini akan berakhir kok. Nah, itu yang harus ditanamkan dalam diri kita, ya, bahwa semuanya itu bersifat sementara. Nah, ini doa yang Nabi ajarkan kepada kita, ya, umat-umatnya kata Nabi, doa itu jangan lupa minta 4 ya. Eh, Alhamdulillah ya Umah sudah join sepertinya bersama kita. Terakhir untuk penutup, doa yang Nabi ajarkan kepada kita, insya Allah Allah akan bimbing kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Jangan sampai lupa doa ini teman-teman ya. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 doa ini jangan sampai terlupakan. Insya Allah Allah akan bimbing kehidupan dunia dan akhirat kita. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Alhamdulillah akan dilanjutkan oleh guru kita tercinta untuk menyempurnakan taklim pada pagi ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Litia atas penyampaiannya. Masya Allah, banyak sekali tadi maknya yang bisa diambil. Baiklah, di sini Alhamdulillah Uma sudah bergabung dengan kita semua. Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Gimana langsung kabarnya mulai Uma? ya. Ya, baik. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ustazah Alitia dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya sebentar ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai tema Uma adalah capek. Ingat bahwa Allah tahu usaha kita. Baik. Mungkin Uma lebih spesifiknya kepada lelah dengan kehidupan ya. Ya, jadi dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kita lelah ya. Lelah karena apa? Karena ujian-ujian hidup nggak berhenti, datang terus-menerus, silih berganti. Selesai ujian hidup yang satu, datang ujian hidup berikutnya, nggak kelar-kelar gitu. Jadi hari ini Uma mau bahas mengenai capeknya kita menghadapi berbagai macam ujian-ujian kehidupan. eh, tapi ingat bahwa Allah tahu apa yang kita lakukan, yaitu kesabaran, redha dalam menerima apapun yang Allah tentukan kepada kita. Dalam kehidupan kita teman-teman semua, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah. Ini teman-teman lihat ya, mungkin surah Al-Baqarah 155 kayaknya. Coba kita lihat. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Itu ada di Al-Baqarah. Kita cek dulu sebentar. Ayat berapa itu? 6. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Al-Baqarah 155. Allah dalam kehidupan kita, umat selalu favorit ayat ini bahwa Allah akan menguji kita dengan minal khauf, dengan ketakutan ya. Dalam hidup nih kita nggak selamanya dalam keadaan yang bahagia terus, yang happy terus, yang dalam keadaan baik-baik aja, enggak. Ada dalam kehidupan kita takut akan banyak hal. Ketakutan, kekurangan, akan banyak hal, kehilangan, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Pasti. Ada yang Allah uji dari kehilangan ekonomi atau kekurangan ekonomi, ada yang Allah uji dengan kehilangan seseorang, misalnya dengan kematian ataupun karena perpisahan. Itu nggak mudah ya teman-teman semua. Ada yang Allah uji dengan ketakutan terhadap penyakit misalnya. Ada yang Allah uji dengan ketakutan terhadap pertikaian antar saudara dan sebagainya. Hidup kita nggak baik-baik aja. Kalau dibilang hidup kita baik-baik aja, iya, kita berusaha untuk baik-baik aja, tapi sebenarnya ujian kehidupan itu datang pada setiap orang dan pasti sesuai dengan perkataan Allah, pasti nggak ada orang yang nggak ketakutan, kehilangan, kekurangan tuh nggak ada. Karena Al-Baqarah 155 mengatakan itu pasti terjadi pada dirimu. Wabasyirus sabirin, dan beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Sabar itu gimana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah ya Allah. Perkataan innalillahi wa inna ilaihi rajiun tuh ya udah ya Allah, semuanya milik Engkau. Jadi ya udah. Tapi kasih aku ini pemahaman bahwa memang semuanya darimu, ya suka-suka Engkau berbuat apa kepadaku ya Allah, aku ridha, aku terima dan bimbing supaya nggak salah arah gitu. Maksudnya gitu ya, perasaan ridha gitu bahwa ya udah ya Allah, terserah Engkau, aku kan hamba, terserah apa saja yang Kau mau berikan kepadaku, terserah ya Allah. Tapi buat aku menyadari bahwa memang aku nggak berhak untuk marah-marah, nggak berhak untuk hilang arah, nggak berhak karena apapun yang terjadi pada diriku, bahkan jasadku sendiri hanya dipinjamkan saja olehmu. Jadi suka-suka Engkau sebenarnya. Hanya saja berikan ridha supaya bisa menerima semua ketetapan dan husnudzon supaya bisa tahu bahwa semua yang Kau takdirkan adalah baik untukku. Perasaan nggak sakit, ridha itu apa? Nggak sakit, nggak ada rasa sakit. Mau Allah buat apapun kepada diri kita nggak ada rasa sakit, nerima. Namanya ridha. Kalau di tingkatan tasawuf ya, ridha itu tingkatan paling tinggi itu. Tingkatan manusia paling tinggi, ridha. Menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, terserah ya Allah, terserah. Aku menyerahkan semuanya kepadamu, terserah ya Allah. Aku terima, aku kan hamba, suka-suka Engkau ya Allah. Gitu. Jadi teman-teman semua, hari ini mungkin Uma lebih spesifik membahas mengenai bersyukur saat mendapatkan kesenangan dan sabar saat mendapatkan cobaan ya. Kadang-kadang kita capek, tapi ketahuilah bahwa sedihmu itu nggak lama-lama kok, tenang aja. Sakitmu itu nggak lama-lama kok, tenang aja, gitu ya. Hancurnya dirimu itu nggak lama kok, tenang aja. Semua digilir oleh Allah SWT. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sungguh semua urusannya adalah baik. Yang demikian itu tidaklah dimiliki oleh siapapun
kecuali orang mukmin, yaitu siapa dia? Ketika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur. Dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika dia mendapatkan kesusahan, dia sabar, itu pun suatu kebaikan baginya. Uma mau bahas ini sedikit ya teman-teman semua. Kadang-kadang nih kalau dalam kondisi stabil kayak gini, kita bisa bilang, sabar ya gitu, sabar ya. Semuanya pasti indah, Allah pasti akan kasih hikmahnya, Allah kasih pembelajaran. Iya, kita bisa bilang itu pada saat kita sekarang. Tapi kalau teman-teman udah ngalami kejadian yang menyedihkan dalam kehidupan teman-teman semua, nggak semua orang teringat akan ayat-ayat yang sudah dipelajari olehnya gitu. Nggak semua orang bisa kuat menghadapinya. Ada masa di mana dia udah belajar agama, udah hafal Quran, udah ikut kajian dan sebagainya. Tapi ketika ada ujian menimpa dirinya, em, berat ya. Dalam artian kadang-kadang, kenapa ya Allah, kenapa, kenapa gitu, mempertanyakan. Coba jujur pada diri hati teman-teman semua. Pernah nggak mempertanyakan, kenapa sih ya Allah gitu? Kenapa? Ya kan? Kadang-kadang ada kan kayak gitu kan? Kan saya udah jadi orang baik selama ini. Kenapa? Kenapa ujian? Kenapa harus saya mengalami ini? Kenapa harus saya merasakan ini? Sekarang teman-teman dalam kondisi yang stabil, teman-teman akan bilang, oh nggak boleh kita ngomong kayak gitu. Dalam surah Al-Baqarah 216 ada ayat wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu suka itu nggak baik untukmu. Aku pengen ini terjadi padaku ya Allah. Aku mau ini. Tapi kata Allah nggak baik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu nggak pengen, justru kata Allah itu baik. Kamu nggak suka, kata Allah, nggak, itu baik. Kamu harus ngerasain itu. Kamu harus ngerasain yang namanya kehilangan, kamu harus ngerasain yang namanya air mata, kamu harus ngerasain yang namanya pedih, perih, harus. Supaya kamu bisa belajar banyak hal dan menghilangkan kemelekatan kepada makhluk misalnya. Allah mau mengajarkan itu. Supaya kamu balik lagi kepada Allah gitu. Tapi kadang-kadang manusiawi ya teman-teman semua. Kadang-kadang kita rasa marah gitu. Kenapa sih ya Allah, kenapa gitu. Aku udah berusaha menjalankan kehidupanku tuh baik selama ini bertahun-tahun, berbelas-belas tahun atau berpuluh tahun baik gitu, jadi orang baik gitu. Tapi kesedihan ini membuatku jadi orang nggak baik misalnya. Kan ada yang kayak gitu. Gara-gara kejadian ini, ya udah sekalian aja jadi orang nggak baik gitu. Toh selama ini puluhan tahun jadi orang baik, hasilnya kayak gini kan ada ya kayak gitu ya teman-teman semua. Ya, ujian dahsyat ya. Jadi hari ini Umum mau mengatakan bahwa sesuai tema kita, apa tema kita hari ini? eh Capek banget, tapi ingat bahwa Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar. Allah melihat apapun yang terjadi pada dirimu, Allah melihat air matamu, Allah melihat kesusahanmu. Maka apa yang harus dilakukan? Pembahasan kita pada hari ini adalah nggak ada cara lain teman-teman semua. Sabar dan ridha. Susah nggak? Banget, susah banget. Gampang bagi kita bilang sabar ya, sabar ya. Gampang teman-teman semua. Tapi kalau kita sudah mengalaminya, nggak bisa. Kadang-kadang waktu yang bisa menyembuhkan gitu. Kadang-kadang kita harus jatuh dulu memang untuk belajar banyak hal, untuk mengerti banyak hal. Sering berjalannya waktu, insya Allah kita akan sembuh insya Allah. Ya, jadi apa kata Rasulullah SAW? Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sungguh semua urusannya adalah baik dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali mukmin. Allah tidak mungkin menetapkan satu takdir kepada kita kecuali di dalamnya ada kebaikan, ada rahmat dari Allah SWT. Di dalam cobaan, ujian, musibah, petaka, kesulitan, kefakiran, penyakit, kematian, atau apapun itu kehilangan, semuanya ada kebaikan yang Allah berikan pada kita yang kadang-kadang kita nggak bisa nalar oleh akal kita, nggak sampai akal kita. Seorang ulama mengatakan, andai kita bisa menggali hikmah Allah SWT yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak akan mungkin kurang dari ribuan-ribuan hikmah. Namun akal kita terbatas, pengetahuan kita sangat sedikit dibanding dengan ilmu Allah. Ya, jadi akal kita terbatas untuk menerjemahkan apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sih yang sebenarnya Allah mau gitu. Namun Allah menginformasikan bahwa wabashir sabirin, siapapun yang sabar ya kabar gembira bagi mereka gitu. Bahwa cobaan, ujian, penderitaan, penyakit, kesulitan, kesedihan, kesengsaraanmu itu punya manfaat dan hikmah yang sangat banyak dalam kehidupanmu. Ya, teman-teman lihat dalam surah Ali Imran ayat 200, gak mudah ya bilang sabar ya. Jadi bilang pada diri sendiri. Sakit banget nih hatinya gitu. Kadang-kadang kalau kita mengalami sesuatu, kadang-kadang kalau mau curhat sama teman-teman sedikit ya. Kadang-kadang kalau kita ngerasain sesuatu di hati itu tuh cuma pegang gini nih, ya Allah kok sakit banget ya Allah gitu. Sakit ya Allah, sembuhin ya Allah, sembuhin gitu.
Apa kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 200? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabar dan kuatkan kesabaranmu. Artinya sabar. Sabar lagi bisa nggak? Lebih sabar lagi bisa nggak? Gitu maksudnya. Sabar dan kuatkan lagi kesabaranmu. Dan bersiap siagalah, ya. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi sabarnya nggak cuma disebut sekali sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Sabar lagi, sabar. Ntar lagi berakhir kok, sabar. Habis ini kesedihannya beralih kok kepada kebahagiaan, sabar. Sabar, bertahan ya, bertahan, jangan menyerah. Kadang-kadang kan kita bilang, nggak sanggup lagi ya Allah, nggak kuat lagi ya Allah. Sabar, sedikit lagi, selesai. Ujiannya selesai sebentar lagi. Datang ujian baru lagi nanti. Ya, tapi sabar, nggak ada ujian yang abadi, nggak ada. Uma pernah datang ke satu rumah sakit, teman-teman yang menderita satu penyakit. Oh, sebelumnya Uma ingin mengatakan ya, ada salah satu eh musyrifah atau murid mungkin di Mas Kelpas Jambi ya, kemarin jatuh dari kamar mandi. Kita sedih banget ya. Bagaimana keadaan beliau? Katanya pingsan berkali-kali, muntah darah dan sebagainya, bahkan gak ingat tentang dirinya. Kita berdoa sama-sama ya teman-teman semua, semoga teman kita Allah berikan kesehatan dan kekuatan, karena beliau dalam keadaan sedang bertugas ya bersama dengan Quran lah di Masjid Wafat, tapi kemudian jatuh dari kamar mandi. Kalau nggak salah dengar, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan kepada beliau. Ya amin amin rabbal alamin. Uma lanjut lagi. Jadi teman-teman semua, Uma teringat bahwa beberapa tahun yang lalu Uma datang ke rumah sakit. Kemudian orang sakit itu nggak mudah loh teman-teman semua. Kalau sakitnya sangat berat, kadang-kadang dia mau bunuh diri untuk mengakhiri rasa sakitnya gitu. Sakit itu stres loh teman-teman semua. Bukannya mudah gitu ya menghadapi sakit berat bertahun-tahun, itu stres gitu. Kita bilang sabar sabar gitu, sholat, istighfar. Dia sudah melakukan itu. Dia udah lebih sabar dibanding dengan diri kita yang nggak pernah mengalami itu gitu. Jadi kadang-kadang dia ada seorang teman dia nyuntikin insulin atau apa gitu ya, Uma nggak tahu. Tapi dia mau bunuh dirinya sendiri gitu karena terlalu sakit penyakit yang dideritanya gitu. Nggak mudah ya teman-teman semua. Teman-teman yang saat ini mungkin Allah uji dengan apa, kehilangan. Yang berat apa? Penyakit itu berat. Kematian itu berat tuh. Kematian orang tua, kematian orang yang kita cintai berat. Putus cinta berat nggak? Berat. Berat banget itu. Teman-teman ingat kisahnya Laila Majnun kan? Pernah dengar nggak kisah cinta Laila Majnun? Mereka yang saling jatuh cinta tapi nggak pernah bisa bersama. Akhirnya mati dalam meninggal dunia gitu dengan membawa cintanya di dalam kubur gitu. Itu menyedihkan. Dan itu ujian besar. Orang yang jatuh cinta dan nggak sampai cintanya itu ujian besar teman-teman semua. Makanya atas semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita yang banyak itu, entah dari sakit, entah dari ujian ekonomi misalnya, atau dari ujian kematian, kehilangan dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanus, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru. Sabar, kuatin lagi sabarnya, bertahan ya, jangan menyerah, apapun itu, apapun itu. Jangan menyerah. Ujiannya ntar lagi selesai. Jadi jangan menyerah di tengah jalan. Apa kata ulama teman-teman semua? Iman itu ada dua bagian. Sebagian adalah sabar dan sebagian lagi adalah syukur. Iman itu ada dua bagian. Sebagiannya sabar, sebagiannya adalah syukur. Sabar itu adalah sebagian daripada iman ya. Teman-teman lihat dalam surah Asy-Syura ayat ke-33. Surah Asy-Syura ayat ke-33. Apa kata Allah SWT? A'udzubillahi minasyaitonir Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang selalu sabar dan bersyukur. Sabar dan bersyukur. Itu nggak bisa dipisahin tuh. Sabar terhadap apapun yang Allah berikan dan bersyukur. Berterima kasih kepada Allah bahwa setiap apa yang Allah berikan ada kebaikan di dalamnya. Ada kebaikan di dalamnya. Alhamdulillah gitu. Dikasih kematian seseorang, ada kebaikan di dalamnya. Dikasih perpisahan, ada kebaikan di dalamnya. Ada rasa syukur terus dalam kehidupan. Oke, tadi Mas bahas sedikit tentang sabar. Mas selalu ulang-ulang ini, sabar itu ada 3 ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Gak mudah jadi orang baik, gak mudah jadi orang soleh. Gak mudah bersama dengan Quran setiap waktu istiqamah, gak mudah. Gak mudah membalas kebaikan terhadap orang yang jahat pada kita, gak mudah. Gak mudah qiyamul sholat malam atau sholat tepat waktu dengan khusyuk, nggak mudah. Siapa bilang jadi orang baik itu mudah, istiqamah itu mudah, nggak mudah.
Jadi dibutuhkan sabar di dalamnya. Jadi sabar terbagi jadi 3, sabar dalam melaksanakan perintah atau sabar dalam melakukan ibadah, sabar dalam menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini penting nih teman-teman semua. Uma banyak menceritakan ini karena ini relate ya dengan kehidupan teman-teman remaja ya. Dan juga kehidupan semua orang lah. Kita bahas masalah cinta misalnya. Kita tahu bahwa Allah bilang ini nggak boleh. Kita tahu bahwa Allah melarang terlalu dekat laki-laki dan perempuan. Tapi ketika orang udah jatuh cinta, kadang-kadang logikanya nggak kepake, ya kan? Hatinya lebih terpakai, perasaannya lebih menguasai dibanding dengan logikanya nggak kepake lagi. Minggu kemarin Uma cerita tentang seorang penghafal Quran yang jatuh cinta kan? Hilang semua hafalan Qurannya karena jatuh cinta itu. Orang-orang jatuh cinta tuh kadang-kadang jadi nggak pinter kan? Gitu. Karena kenapa? Karena mengedepankan perasaannya. Jadi hilang tuh ayat-ayatnya. Apa yang udah dipelajari, apa yang udah diyakini, apa yang selama ini begitu kuat prinsipnya hilang semuanya. Jadi sabar dalam melaksanakan diri atau sabar dalam menahan diri dari perbuatan maksiat. Nggak mudah teman-teman semua, nggak mudah banget. Mau cerita tentang Nabi Yusuf kan beberapa minggu yang lalu. Nabi Yusuf itu juga mencintai, menyukai Zulaikha dan ingin sama-sama bersama dengan Zulaikha berbuat sesuatu hal itu. Tapi akhirnya Allah melindunginya, alhamdulillah. Allah melindunginya. Begitu pula dengan kita teman-teman semua, ya kadang-kadang perasaan menguasai lebih besar dibandingkan dengan logika. Itu terjadi beberapa kali dalam kehidupan. Jadi sabar dalam menahan diri dari perbuatan maksiat. Ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian kehidupan yang pahit. Ya, Em, ingat bahwa nggak ada orang yang hidupnya bahagia terus. Teman-teman kan selama ini ngeliat di Instagram kan hidup seseorang bahagia ya, sempurna ya, kehidupan seseorang gembira ya, masya Allah kayak nggak ada masalah dalam hidupnya. Nggak ada seorang pun yang betul-betul bahagia dalam kehidupannya teman-teman semua. Pasti ada air mata dan kesedihan di dalamnya. Jadi nggak usah iri terhadap kehidupan seseorang. Ujian yang kau alami belum tentu ujianmu itu lebih berat dibandingkan dengan ujian orang yang kau lihat di dalam Instagram itu. Kan banyak orang iri. Di Instagram, oh kehidupannya sempurna ya, baik-baik aja. Bukan, kehidupannya nggak sempurna, tapi dia menutupi kesedihannya misalnya gitu. Tuh ya. Jadi tadi sabar ada 3. Kemudian syukur. Hari ini kan mau bahas tentang sabar dan syukur kan. Syukur. Syukur itu adalah pangkal iman. Dibangun atas 3 rukun tentang syukur itu. Syukur itu apa? Pengakuan hati bahwa semua nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya itu semuanya dari Allah. Pengakuan, ya Allah. Alhamdulillah, semuanya Engkau yang berikan ya Allah. Alhamdulillah. Kemudian syukur itu menampakkan nikmatnya, menyanjung-nyanjung nikmat Allah tersebut. Kemudian syukur itu menggunakan nikmat itu kepada ketaatan kepada Allah SWT. Jadi sabar dan syukur, ya sabar dan syukur seperti ayat yang tadi mau baca di atas tadi, sabar dan syukur itu merupakan faktor penyebab untuk seseorang akan baik-baik saja dalam kehidupannya, gitu ya. Um, Berikutnya teman-teman semua, yang ingin membahas kepada teman-teman adalah dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita juga harus berpikir bahwa kejadian demi kejadian yang menimpa kita bukan hanya ujian dari Allah, tapi mungkin ada sebab andil kesalahan kita juga. Gitu. Jadi jangan terus nyala-nyalain orang. Introspeksi diri juga. Mungkin apa yang terjadi padamu ada sebab kesalahanmu juga. Dalam surah Asy-Syura ayat 30, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpamu adalah disebabkan oleh tanganmu sendiri. Jadi mungkin ada andil kesalahan kita gitu. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Kita jatuh sakit berat. Mungkin ada kesalahan kita, mungkin selama ini nggak hidup secara sehat. Kita patah hati. Ya mungkin karena ada kesalahan kita di sana, karena telah menaruh hati terlalu besar pada seseorang yang belum tentu jadi pasangan sah kita misalnya. Kemudian apa lagi? Kesalahanmu misalnya bangkrut dalam sebuah bisnis, ya mungkin ada kesalahanmu, mungkin nggak hati-hati dalam menghitung keuangan, atau mungkin ada harta yang haram jadi Allah mau bersihkan gitu. Jadi selalu cari ketika hal ini terjadi pada diriku, mungkin ada kesalahanku. Apa ya kesalahanku? Introspeksi diri gitu, teman-teman semua. Dalam surah Asy-Syura tadi Allah bilang apa? Ayat 30, apa yang menimpamu disebabkan tanganmu sendiri. Dalam artian mungkin ada andil kesalahan kita di situ. Jadi introspeksi diri. Namun teman-teman semua, disegerakan hukuman bagi seorang mukmin di dunia itu justru sangat baik.
sehingga Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, sehingga dia nanti ketemu sama Allah dalam keadaan bersih dan selamat. Jadi kalau diberikan ujian-ujian kesedihan, ya alhamdulillah. Ada dua jenis manusia, ada yang dia meninggalkan Allah, atau justru dia sabar dan syukur, maka itu baik baginya. Allah segerakan hukumannya di dunia sehingga Allah menghapuskan dosa-dosa dia di akhirat nanti, dan dia bisa berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan bersih dan selamat. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya bersamanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi banyak 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 istighfar ya teman-teman semua ya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Banyak istighfar gitu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu itu untuk stabil, banyak istighfar kepada Allah SWT. Dalam hadis yang lain apa? Tidaklah seorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, gundah gulanaan, termasuk duri yang menusuk dirinya, melainkan Allah menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Amalmu tuh belum cukup, puasamu tuh nggak cukup, Quranmu nggak cukup, sholatmu nggak cukup untuk mencapai derajat tinggi, nggak cukup. Jadi Allah kasih lewat ujian. Dengan sabarmu akan menaikkan derajatmu ke derajat yang tinggi, gitu. Jadi kenapa Allah kasih ujian? Karena ibadahmu belum cukup untuk di tingkat derajat yang tinggi. Jadi Allah kasih ujian dulu supaya air matamu itu, air mata kesedihanmu yang dengan yang kau menerima, ridha dan sabar dan syukur itu akan menaikkan derajatmu, gitu. Jadi teman-teman semua, apapun yang terjadi pada dirimu, alhamdulillah ala kulli hal. Itu ucapin itu. Kalau lagi sedih, ucapnya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Aku memujimu ya Allah untuk semua keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beritahukan kepadaku ya Rasul tentang penyakit-penyakit yang menimpa kami ini. Apa yang kami akan peroleh dari semua ini? Maka kata Rasulullah, pengampunan dosa-dosa. Pengampunan dosa-dosa. Lalu orang ini bertanya lagi, sekalipun penyakit ini kecil atau sedikit? Kata Rasulullah, sekalipun sebuah duri yang lebih kecil lagi daripada itu, semuanya adalah penghapusan dosa untukmu. Jadi seorang hamba akan Allah uji dengan berbagai macam kesedihan, sehingga dengannya Allah menghapuskan dosa-dosamu. Gitu. Jadi ridha, terima, aku terima ya Allah. Sakit sih, tapi aku terima ya Allah. Terima dan sabar, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW ingatkan teman-teman semua, tidaklah seorang hamba ditimpa satu ujian, kemudian dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepadamu lah kami kembali. Terus berdoa, ya Allah, berikanlah aku ganjaran dari musibahku ini ya Allah. Berikanlah aku pahala dari kesedihan ini ya Allah, dan berikan aku ganti dengan yang lebih baik daripada ini ya Allah. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran dari musibah ini, ya Allah. Berikan aku pahala dari apa yang ku alami ini, ya Allah. Dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik, gitu. Doa ini membuat kita ridha, menerima akan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, apa kata Rasulullah SAW lagi? Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, namun tidak ada satu amal pun yang bisa mengantarkannya ke sana. Maka Allah senantiasa akan mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa sampai pada kedudukan itu. Mau ulang lagi. Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, namun tidak ada amal yang bisa mengantarkannya sampai kedudukan itu. Maka Allah akan terus mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga dia bisa sampai pada kedudukan itu. Allah mau dia di derajat yang tinggi, tapi amalnya nggak cukup. Ya udah, dikasih ujian-ujian aja. Yang dengan ujian-ujian itu, dia sabar dan ridha dan syukur, maka Allah akan menyampaikan dia kepada kedudukan yang seharusnya dia ada, di kedudukan yang tinggi itu. Begitu ya teman-teman semua, seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai, berat, dan neraka itu dikelilingi oleh berbagai macam syahwat. Allah SWT berfirman dalam hadits qudsi, wahai anak Adam, jika engkau sabar dan mencari pahala pada saat awal musibah, jadi sabarnya itu pada saat awal musibah, maka Allah, jika engkau sabar, ya Allah akan memberikan engkau
Aku, kata Allah apa? Allah tidak meridhai pahala bagimu selain surga. Allah akan memberikan surga kepada dirimu. Gitu. Ada sebuah hadis lain ya teman-teman semua. Dikatakan jika seorang anak hamba meninggal dunia, maka Allah SWT berkata pada malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa anak-anak hambaku ini? Malaikat bilang, iya ya Allah, aku mencabut nyawanya. Kemudian Allah berkata lagi, apakah kalian telah mengambil buah hatinya dari orang tuanya? Malaikat jawab, iya. Kemudian Allah tanya lagi, lalu apa yang dikatakan oleh orang tua itu, yang anak yang kau cabut nyawanya itu? Lalu malaikat bilang, dia memanjatkan pujian kepadamu, ya Allah, dan mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Bangunkanlah untuk hambaku sebuah rumah di dalam surga, ya, dan namailah dengan Baitul Hamd, rumah pujian. Sabar, ridha. Kan kesedihan, salah satu kesedihan terbesar bagi manusia itu kalau ketika anak meninggal dunia, teman-teman semua ya kan. Anak meninggal dunia itu termasuk kesedihan yang besar gitu. Kalau boleh ditukar nyawa, seorang ibu pengen ibunya aja yang meninggal, anaknya tetap terus hidup kan gitu. Makanya Allah bilang, dia bilang apa? Orang yang anaknya meninggal dunia itu, orang tuanya bilang apa? Dia mengucapkan kalimat-kalimat pujian padamu ya Allah. Dan mengucapkan kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, bangunkan rumah di surga untuk orang-orang kayak gitu. Kesedihanmu itu nggak sia-sia teman-teman semua. Air matamu itu nggak sia-sia. Perihmu, lukamu, apapun itu ya, emang nggak tahu masalah teman-teman semua. Tapi semua dari kita punya masalah. Itu nggak sia-sia ketika engkau bersama dengan Allah SWT. Allah lihat kan kadang-kadang kau merasa aku sendirian, nggak punya siapa-siapa yang nggak ada mengerti aku. Manusia nggak ngerti, tapi Allah SWT nggak pernah meninggalkan kau. Jadi jangan pernah merasa kesepian atau kesendirian. Allah terus bersama dengan dirimu. Kenapa kesepian dan kesedihan? Karena nggak ada Allah di hatimu. Pernah nggak teman-teman ngerasa kesepian atau kesedihan gitu, atau sepi di tengah keramaian gitu? Kok aku hidupnya sendiri ya sepi. Kenapa? Karena nggak ada Allah yang menggema di hatimu. Mana Allah? Mana Allah di hatimu? Kenapa merasa sepi? Orang yang tahu bahwa Allah bersama dengan dirinya, yang lisannya bersama dengan Allah, yang hatinya bersama dengan Allah, nggak mungkin kesepian. Insya Allah. Itu ya. Berikutnya teman-teman semua, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengganti keduanya dengan surga. Surga. Hadis lain untuk bercerita tentang berbagai macam orang-orang sabar ya, supaya kita bisa mengikuti jejak mereka. Ada seorang wanita datang kepada Nabi. Ya Nabi, aku terkena penyakit ayan ya. Penyakit yang tiba-tiba suka nggak sadarkan diri gitu dan mulutnya berbusa gitu ya. Dan auratku itu terbuka kalau penyakit itu muncul. Maka berdoalah untukku wahai Nabi. Maka kata Nabi, jika engkau mau, engkau harus sabar. Sabar dengan penyakit itu. Dan bagimu adalah surga. Tapi jika engkau mau yang lain, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan untukmu. Maka wanita ini milih apa? Enggak. Aku mau sabar. Nggak apa-apa. Penyakit ini menggugurkan dosa-dosaku. Aku mau sabar aja ya Rasulullah. Gitu. Kata wanita itu apa? Sesungguhnya aku takut auratku terbuka. Maka berdoalah kepadaku kalau aku sedang sakit, sakitku muncul supaya auratku nggak terbuka. Jadi dia nggak mengeluhkan tentang penyakitnya, enggak. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah. Karena penyakitnya itu yang membuat derajatnya tinggi. Yang kalau orang lain harus ibadah mati-matian, dia cukup dengan sabar, derajatnya tinggi di sisi Allah. Beliau hanya minta doa kepada Rasulullah, enggak, bukan doa atas kesembuhanku, bukan. Tapi aku cuma mau kau doa, kalau aku penyakitnya lagi kambuh, auratku nggak kebuka, gitu. Dahsyat ya wanita tersebut ya. Jadi ini hadis yang menerangkan tentang musibah penyakit ya, kesedihan dan sebagainya yang menyebabkan kita menuju kepada surga Allah SWT. Karena itu wajib nggak ada pilihan lain, wajib bersabar dan wajib ridho, ridho apa ridho? Nggak rasa sakit sama sekali terhadap apa yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan begitu maka Allah memberikan engkau surga, teman-teman semua. Ya, teman-teman doa kepada Allah SWT. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk terus dapat berzikir kepadamu ya Allah. Dan terus bersyukur kepadamu ya Allah. Dan terus bisa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Tuh doa tuh. Kalau lagi keadaan baik-baik aja mungkin kita bisa nih. Oh, ibadah. Ya kadang-kadang ibadahnya nggak juga ya kalau teman-teman lagi keadaan seneng ya.
Tapi minta sama Allah keistiqomahan gitu, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sedih, dalam keadaan apapun. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk terus lisanku ini berzikir, ya Allah, berzikir. Dan buat aku terus bersyukur kepadamu, ya Allah. Dan buat aku terus beribadah kepadamu, ya Rob. Beribadah, ya Allah. Siapa yang bisa menyembuhkanmu, teman-teman semua? Kau mau minta sembuh dari siapa? Cerita sama orang-orang, apakah bisa menyembuhkanmu? Meringankan mungkin, tapi yang bisa menyembuhkanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kau mencari healing kemana? Cari healing kemana? Healingmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Healingmu itu adalah wudhu, kemudian berdoa, nangis di sejadah, itu healingnya itu gitu. Ada orang bercerita, sakit banget ya rasanya. Iya, nggak apa-apa, nikmatin aja sakitnya. Udah nangis berhari-hari nggak apa-apa, nangis aja terus, nikmatin aja, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita emang harus nangis kok untuk rilis semua kesedihan yang kita alami gitu. Kita kan bukan robot yang nggak boleh nangis. Enggak, laki-laki perempuan boleh nangis kok. Boleh, dalam kesendirianmu boleh kok nangis. Aku sakit gara-gara ini, nggak apa-apa. Nikmatin aja prosesnya. Setelah itu nanti akan selesai kok. Nggak terus-terusan kok kesedihanmu itu. Nggak terus-terusan kok rasa sakitmu itu. Nggak terus-terusan. Akan ada di mana setelah hujan badai ada pelangi kan? Nggak ada hujan badai terus-menerus. Nggak ada. Jadi nikmatin aja semua sakit itu. Nikmatin. Lewatin. Nanti selesai pada waktunya insya Allah. Umar mengucapkan hal ini untuk siapapun yang hatinya sedang tidak baik-baik aja ya. Jadi nggak ada kata lain. 1000 kata kita ngasih nasihat, nggak apa-apa, nikmatin aja. Umar cuma bisa bilang nikmatin aja rasa sakit itu, nikmatin tangisan itu nggak apa-apa, nikmatin kesendirian itu nggak apa-apa, nikmatin prosesnya. Habis itu nanti engkau akan baik-baik saja insya Allah. Jadi yang mau sampaikan pada hari ini adalah teman-teman semua, seorang mukmin wajib bersabar terhadap apapun yang Allah berikan. Hidup ini nggak ada yang enak, teman-teman semua. Hidup ini semuanya berisi cobaan dan ujian. Semuanya, semuanya. Mau hidup nggak ada cobaan dan ujian, ya ada surganya Allah SWT. Orang mukmin itu sempurna keimanannya. Yang sempurna keimanannya, maka dia bersabar atas kesulitan, kesedihan, musibah, penyakit, semua yang menimpa dirinya. Sabar itu bukan berarti pasrah ya. Tapi sabar itu maknanya adalah melawan hawa nafsu untuk tetap terus menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Itu sabar. Sabar itu kan berarti ya udah deh gitu. Enggak. Pasrah enggak. Sabar adalah berjuang melawan hawa nafsu untuk melaksanakan ketaatan. Dalam keadaan sedih tetap melaksanakan ketaatan. Dalam keadaan gembira tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Ingat, tingkatan ujian musibah orang tuh beda-beda. Ya, tergantung Allah, terserah Allah. Namun berusahalah untuk selalu berprasangka baik kepada Allah SWT. Bahwa dalam kehidupan kita nggak ada takdir buruk. Nggak pernah ada takdir buruk. Semua takdir baik. Yang buruk adalah pandangan kita aja. Terkadang seseorang nggak menyukai sesuatu padahal itu baik baginya. Sebaliknya, terkadang seseorang itu menyukai sesuatu padahal itu buruk baginya. Dan ingat bahwa tanda yang menunjukkan Allah mencintai hambanya adalah Allah memberikan cobaan dan ujian untuk dirinya. Itu ya teman-teman semua. Semakin besar ujiannya, semakin sabar, semakin besar ganjaran pahalanya. Ingat, seluruh urusan umat Islam, orang-orang mukmin, orang-orang beriman, seluruh urusannya adalah baik, baik, semuanya baik. Gak ada yang buruk. Baik ketika engkau bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersyukur ketika engkau mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Baik, Alhamdulillah, Uma gak banyak-banyak pada hari ini. Uma mau teman-teman dalam keadaan hati yang baik-baik aja, dalam hati yang meneruskan perjalanan kehidupan ini. Jangan berhenti, jangan menyerah. Jangan putus asa. Selalu ada jalan keluar dalam setiap permasalahan dirimu. Gak ada yang abadi, kesedihan itu gak ada yang abadi. Allah melihat apapun yang kau lakukan, apapun yang kau jalani, apapun yang kau rasakan, Allah lihat. Engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak kesepian, enggak. Engkau selalu bersama dengan Allah. Allah membantumu dalam setiap langkahmu insya Allah. Gitu ya.